Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat semalam di Indonesia ataupun selamat sore dimanapun kamu berada. Saudara-saudara, kita akan membahas sedikit ya betapa lucunya kadang-kadang antara orang-orang Arab sendiri ya. Apakah itu yang ngarap-ngarap artinya tahu bahasa Arab tapi nggak banyak, atau orang Arab yang tahu bahasa Arab tapi juga masih tidak masih nggak sepenuhnya begitu. Jadi sering sekali kita mendengarkan ya dalam diskusi kita, wah, karena mereka tidak bisa mempertahankan dalil-dalil mereka dengan buku-buku mereka yang sudah diterjemahkan ya. Buku mereka, buku sumber Islam sudah diterjemahkan, kita gunakan untuk diskusi dengan mereka. Mereka tidak bisa mempertahankan argumen dengan buku dalih yang kita tunjuk, data yang kita tunjukkan dan yang sudah diterjemahkan oleh orang-orang mereka. Mereka sering menuduh orang kita ini, polemikus kita ataupun apologet Kristen itu, wah, kamu tidak bisa bahasa Arab begini begono begitu ya, hanya untuk kabur dari data yang kita tunjukkan, kan begitu. Nah, ini yang sering kita dengar ya di dalam diskusi kita dengan mereka. Malah diskusi bukan dengan ustadznya saja, dengan yang ikan terinya juga ikut-ikutan bilang begitu, padahal mereka sendiri tidak bisa berbahasa Arab ya. Coba kita tunjukkan nanti ini. Nah, ini ya topik yang saya angkat. Jadi topik ini kita udah banyak bicarakan ya, tentang fisik Allah itu ya, dia punya dua tangan. Ada yang bilang dia juga hadis yang mengatakan dia punya tangan kiri, tapi kalau Allah punya tangan kiri berarti itu kurang hormat, kan begitu. Tapi dia punya bagian-bagian lain, misalnya punya wajah, punya tangan, punya kaki, dan dua punya tangan kanan ya kan, jadi dianggap sebagai cacat ya, karena kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan. Ya, tapi karena memang Allah itu tidak bisa dibayangkan, katanya tidak bisa dibayangkan seperti manusia, ya jelas manusia itu punya tangan kiri, tangan kanan, Allah punya dua tangan kanan, ya memang begitulah. Tapi apapun itu ya, tapi dia punya bagian-bagian fisik, kan begitu. Nah, ada yang bilang lagi, ada yang metafora, ada yang bilang alegori segala macam ya, jangan diartikan begitu, ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil. Jadi sebetulnya di dalam Islam ini Allahnya itu nggak ngerti ya, tidak diketahui, karena mereka sendiri masih bingung, tidak ada kesepakatan kalau Allah itu begini begono ya. Jadi macam-macam pendapat orang tentang Allah ini ya. Jadi yang jelas ya, Al-Quran mengatakan takwil itu adalah milik Allah, tetapi ada juga orang Islam yang mentakwil ya tentang fisik Allah ini yang yang cacat begitu ya. Kalau dikumpul-kumpulkan semua tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang Allah ini ya cacat begitu. Jadi itu yang sering diangkat oleh seorang ex-muslim ya, yang ini akan kita tampilkan ya. Jadi saya share screen dulu. Saya share screen aja semuanya ya, supaya bisa kita mulai menunjukkan apa yang saya angkat ya. Nah ini ya, jadi topiknya yang saya angkat itu yaitu Arab asli versus ngarab ya. Nanti apa maksudnya ya, judul ini saya angkat ini bisa kita jelaskan nanti mengapa itu saya angkat judulnya begitu. Fisik Allah bikin Mufti dan Ustadz Alwan TV kabur ya. Orang-orang Arab yang benar berbahasa Arab mengajari mufti atau ustadz yang bahasa Arabnya cangkokan, sehingga terbirit-birit ketika membahas topik tentang bagian-bagian fisik Allah. Ya, ini yang akan kita tunjukkan nanti video-videonya, kita mengulas video ya. Tapi sebelum itu saya juga mengatakan bahwa sering juga di dalam Alkitab itu ya, Elohim itu ya memandang, malah menulis Taurat dengan jarinya. Apakah Elohim itu punya bagian-bagian badan? Tentu tidak, karena jelas sekali dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah roh.
Ya, seperti yang bisa kita lihat misalnya di Kejadian 1 ayat 2, dan roh Allah itu mencipta, dan di Yohanes 4:24 itu dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Oleh karena itu kita harus mengabdi kepadanya di dalam roh, ya, dan kebenaran. Nah itu, jadi lantas bagaimana di Alkitab dikatakan bahwa Allah punya jari dan segala macamnya? Bukan maksudnya Allah, karena Allah itu roh, tentu dia tidak secara intrinsik dia tidak punya tangan kaki, tetapi dia bisa ya, menunjukkan dirinya bahwa dia punya tangan. Bahkan dia bisa membuat tangan gitu. Jadi tidak ada yang namanya Allah yang Maha Kuasa tidak bisa menjadikan atau menampakkan dirinya kepada manusia, misalnya kepada Musa dengan tangannya, ya, dengan badannya, punggungnya dilihat, dengan wajahnya dia berbicara dengan Musa. Ya, tetapi secara intrinsik dia tidak punya karena dia adalah roh, tapi dia bisa menjadi manusia, bisa menunjukkan dirinya sebagai tiang api, ya, bisa menunjukkan dirinya dengan punya tangan begitu. Jadi tidak masalah bagi kita kalau Elohim itu bisa menunjukkan dirinya, ya. Jadi ini beda dengan Islam, ya. Allah Islam itu bukan roh, tapi dia mempunyai tangan, kaki, segala macam, ya kan? Yang jelas dia mempunyai wujud fisik. Nah, Allah Elohim itu tidak punya wujud fisik, tapi bisa mengambil wujud fisik. Bisa punya tangan, bisa punya kaki, bisa jalan, bisa berbicara, bisa. Ya, itu sifat yang kita sebut dengan teandrik, ya. Jadi dia memiliki seperti sering dikatakan antroformisme, ya, sering dikatakan begitu. Jadi memang dia bisa menunjukkan wajahnya, bisa menunjukkan punggungnya, ya. Nah, di situ bedanya, karena dia adalah roh, dia tidak punya tangan secara intrinsik atau bagian-bagian badan lain secara intrinsik, tetapi dia bisa menunjukkan dirinya dalam bentuk intrinsik yang bisa dilihat manusia, yang bisa didengar oleh manusia, bisa disense, diina manusia. Ya. Jadi itulah namanya Elohim yang Maha Kuasa, karena dia bisa, ya, menunjukkan dirinya. Nah, itu beda dengan Allah SWT tidak bisa menunjukkan dirinya, walaupun itu hanya sekedar, kalau kita baca hadis, ya Muhammad tentu bisa melihat Allahnya karena dia udah pergi ke Sidratul Muntaha, ya kan. Tentang sholat itu bisa kita lihat nanti hadisnya kalau perlu, ya. Nah, tapi jelas itulah perbedaan antara mengapa dikatakan di Alkitab bahwa Allah itu menunjukkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya, ya boleh, karena bagi kita itu tidak masalah bahwa Allah itu bisa menunjukkan dirinya. Sementara di Islam itu menjadi masalah. Karena dikatakan dia punya fisik, dia punya tangan segala macam, ya, tapi dia bukan roh. Hanya dezat. Apapun itu dezat itu, ya itulah esensinya. Ya, esensinya Allah itu dezat, tapi dia punya tangan, kaki yang tidak bisa disamakan dengan tangan manusia, tangan hewan, nggak boleh. Tangan makhluknya nggak boleh. Jadi nggak bisa dibayangkan, cuma dikatakan dia punya tangannya seperti apa, ya terserah dia, dan dia punya dua tangan kanan, terserah dia, kan begitu. Tapi dia punya fisik. Ya. Nah, sering ini kita lihat bisa, misalnya tangan Allah menimbang, ya, bisa kita lihat di hadis Bukhari 6862, tangan Allah dua tangan kanan, misalnya bisa dilihat Sunan Nasai, ya, 49. Bisa dia juga punya tangan kiri dan kanan, ya, bisa dilihat Sahih Muslim 52, ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kaki Allah juga bisa masuk neraka, ya. Ini bisa kita search di sunnah.com, ya, bisa di search di sunnah.com. Nah, ini ada bisa misalnya Bukhari 4484 tapi di sunnah, ya. Bukhari 661, 4849, ya. Banyak, ya. Jadi kaki Allah rupanya bisa juga masuk neraka. Ya, kaki Allah itu seperti kaki bebek, ya saya tidak tahu. Yang jelas itu bukan kaki bebek, karena kaki bebek itu kaki makhluk, kan begitu. Ya. Tapi kalau seperti, artinya seperti kan bukan, ya kan begitu. Kalau misalnya saya seperti anjing, bukan saya anjing, kan begitu. Ya, jadi kalau kaki Allah itu seperti kaki bebek, ya bukan kaki bebek begitu, ya. Jadi kita tidak bisa samakan, ya.
Nah, bisa juga misalnya Allah itu adalah seperti Adam, karena Adam itu diciptakan sesuai dengan gambar Adam ya. Jadi kalau Adam itu diciptakan seperti Allah 60 hasta, berarti Allah itu ya seperti 60 hasta, kan begitu. Menurut gambar Adam, ya berarti dia 60 hasta tinggi Allah, kan begitu. Allah menyingkapkan betisnya ada di Surah 6842 ya, bisa juga kita lihat di Bukhari 4919 ya. Pada hari betis singkapkan, artinya betis Allah itu Allah menyingkapkan betisnya, kan begitu, berarti dia punya betis ya. Jangan dibayangkan kalau punya rambut segala macam ya seperti begitu ya, tapi dia dianggap betisnya seperti apa ya, jangan dibayangkan begitu, tidak bisa diserupakan dengan betis makhluknya. Betis kalau setan punya betis jangan dibayangkan juga, tapi saya nggak tahu apakah karena kalau setan itu mau berkembang biak, dia hanya menggesek-gesekkan pahanya atau kakinya, kan begitu, leg. Nah, apa kaki setan ini mirip dengan kaki Allah? Saya tidak tahu. Tapi kaki Allah itu jangan disamakan dengan kaki si setan, kan begitu. Nah, jadi udah ada tangan Allah di Quran juga banyak ya. Nah, ada wajah Allah ya. Seperti saya katakan tadi itu wajah Allah dicipta ya seperti Allah ya. Nah, ini adalah banyak sekali kaidah-kaidah yang menunjukkan bahwa Allah itu punya fisik. Nah, ada memang ada aliran-aliran misalnya antara Salafi ya dan Sunnah wal Jamaah yang lain itu berbeda pendapat tentang ini. Makanya saya katakan ya, kita sering membahas tauhid begitu, Allah satu, ini Allah satu ya, tapi satunya itu keberadaannya bagaimana, kakinya ada, betisnya ada, segala macam itu tidak bisa dijelaskan dan mereka masih berbeda pendapat ya. Jadi ketauhidan Allah itu ya, masih nggak jelas juga begitu di antara orang Islam sendiri. Nah, bagaimana dengan orang Islam orang Arab yang sudah mengerti ajarannya? Ini yang kita bahas ya. Nah, untuk itu saya akan putarkan sebuah video ya. Nah, ini sebuah video. Nah, ini ya, saya. Ya. Ini Ahmad, ini ada channelnya. Channelnya itu adalah, ntar saya tukan dulu ya, Ahmad X Muslim. Jadi saya sarankan juga kepada rekan-rekan ya di Indonesia supaya sering ya melihat channelnya dia. Dia adalah seorang yang dahir dalam ya berbahasa Arab ya, dan mendalamin syariah ya, mendalamin Islam ya, dan dia juga lancar berbahasa Arab. Nah, ini yang terjadi dengan orang Indonesia, terutama dalam hal ini dengan Ustadz Alwan yang masuk di TikTok saya rasa ini ya. Nah, saya nonton dia itu, ini Ustadz Alwan bagaimana, katanya kalau memang orang-orang Indonesia bisa berbahasa Arab, coba lawan orang yang berbahasa Arab. Nah, ini memang dia Ahmad ini sering mengintai orang-orang Islam ya tentang fisik Allah ini ya, karena dia memang adalah sering mendalamin tentang fisik Allah ya. Jadi semasa dia Islam juga begitu ya. Mungkin Anda bisa lihat nanti bagaimana dia akhirnya keluar dari Islam ya, dan dia menjadi Kristen begitu ya. Nah, dalam video ini sekali ini dia debat dengan Sikh dari Indonesia, katanya adalah Ustadz Alwan TV, dan saya dengarkan suara yang itu memang benar-benar seperti adalah suara Ustadz Alwan TV ya. Jadi memang Ustadz Alwan ini kan orang Indonesia yang bisa dalam arti kata bisa berbahasa Arab, artinya ya saya juga kalau bukan mother tongue, artinya bukan bahasa ibunya, jadi tidak bisa dia mengerti secara walaupun dia bisa mengucapkan, untuk mengerti seluruhnya itu agak susah bagi dia, karena dia memang bukan orang berbahasa Arab ya. Jadi kalau dia tentang kita orang Indonesia yang tidak bisa ya, berbahasa Arab ya bisa saja, tapi coba dia tantang berbahasa orang Arab itu sendiri ya. Nah, ini yang saya akan tunjukkan, ini si Ahmad X Muslim ini dia kebetulan dia
ada tamu ya, Ustadz Alwan. Saya coba berikan saja. Come on, Alwan TV. I will replay again. Same question for you. And I want to heard your answer. How Oke, ya, jadi itu ya. Jadi Ustadz Alwan TV ini masuk ya. Coba saya akan hidupkan dulu CC-nya ya. Kebetulan dia ada subtitle. Saya akan buka auto translate Indonesia ya. Auto translate Indonesia. Saya akan besarkan dulu mungkin teksnya ya supaya kita bisa baca. Ntar ya, options itu saya buat 200% sudah cukup lah ya. Jadi supaya besar, fontnya itu besar. Because your Allah came down to world heaven. How? Okay, please be silent when I'm giving an answer. I hope you can calm down, okay? Don't interrupt. Don't interrupting me, okay? Like I said, I have a belief, but I know there is khilaf bain al ulama. Listen, brother, before you start, brother, before you start, you are Sunni, right? Ahl Sunnah wal Jama'ah. Alhamdulillah. And you study your religion. Sunni Ash'ari. Ya, jadi dalam hal ini ya, sebelum Ahmad mengatakan, sebelum kita lanjutkan, kamu adalah kepada Alwan ya, kamu adalah seorang Sunni. Dia Alwan mengatakan dia adalah Sunni Asy'ari ya, tapi ini jadi masalah ya. Coba kita lanjutkan. Asy'ari bagaimana kan begitu? Siapa Asy'ari? Nanti kita lihat. Fahimtum. Sunni Asy'ari according Allah attribute talking same thing, not like Mu'tazili and Jahmi and Falasifa. Saying something. No. What the Ash'ari is saying about Allah attribute? Allah has hand. Ash'ari ta'wil. Ya, jadi dipertanyakan itu Asy'ari, menurut Ahmad Asy'ari itu sama saja pendapatnya ya tentang fisik Allah. Ya, sementara Alwan mengatakan tidak. Asy'ari itu menggunakan takwil katanya, tapi itu kita lanjutkan. So what does mean ta'wil? Tafsir. Yeah, ta'wil, tafsir. Laysa bima'na hakiki. Laysa bima'na hakiki. So now if I ask you, the difference between among Ahlus Sunnah, this difference among Ahlus Sunnah, not from Jahmiyyah. Ash'ari, what they're calling, what the Ash'ari, because I have it, the book here, والرد على كل الفرق. Okay. عندي هنا الإمام مالك والذهبي. الإمام مالك متفق، هو من أهل السنة، الأئمة الأربعة من أهل السنة متفقين على نفس الرأي. لا. لا. إذا أثبت لك الآن، وإذا أثبت لك الآن أن أهل السنة أهل السنة الأئمة الأربعة اسمع خليني أعلمك شوي. أنا الآن لم أختص بالفرق، أنا بحكي على جمهور العلماء. هذا الخلاف بين علماء أنت ذكرت لحظة هذا الخلاف بين العلماء السلف يا أحمد. هذا الخلاف بين العلماء السلف يا اختلاف بين الفرق. لا، بين العلماء السلف. بين الفرق. لا. بين العلماء السلف. لا. ليس بين الفرق. بين الفرق المنشقة عن السنة. يا لا ما عرفت هذا. لا تقال ما عرفت هذه، تقال لم أدرك هذا أو لم أفهم منك هذا. Arabic is not my language. That's normal. Okay, speak English if you don't know how. Jadi Alwan mencoba berbahasa Arab ya, tapi dia malah nggak ngerti si Ahmad ini, malah dia mengkoreksi. Akhirnya ya Alwan mengatakan saya bukan mother tongue-nya bukan berbahasa Arab kan begitu.
Ya kalau begitu ya jangan tantang-tantang orang Arab berbahasa Arab, kan begitu ya, supaya jelas begitu. Tapi ya kembali kita ke topiknya, itu masalah fisik Allah. Ya. To read Arabic. Yeah. If you don't know Arabic, speak English. Sometimes I make mistake also in English, no problem. No, always you made mistake in Arabic. Ya, jadi Ahmad mengatakan kamu di bahasa Arab kamu ini gimana nih? Ya, kamu selalu melakukan kesalahan karena si Alwan bilang ya saya juga ya melakukan salah bahasa Arab ya. Dia dan juga karena berbahasa Inggris saya juga melakukan kesalahan dalam bahasa Inggris juga. Ya kamu selalu melakukan kesalahan dalam bahasa Arab. I'm using two language, Arabic, English. I can combine both of them. Okay, no problem. So tell me, Imam Ahmad, he is Ash'ari or Maturidi? This is like a Imam difference Ahmad, among he is ulama Salafi or Sunni? Listen carefully before you start. Imam Ahmad, is he Salafi or Maliki Ahmad or Maturidi? Scholar of thought, Hanbali, Hanafi, Maliki, Shafi'i. There is no mazhab like Ash'ari. No. That's wrong. That's wrong. They don't say like I'm Ash'ari. لا. هذا شيء جديد. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام الحنبلي. So now listen. Listen. Let me correct you first. So now Azhar al-Sharif is Sunni or Ash'ari? There is khilaf. There is a difference between ulama Ahl Sunnah. Just calm down a little bit. We're not talking now about khilaf. You have to understand, know the difference between the groups. I'm not talking about the khilaf now. Calm down. I'm not talking about the khilaf yet. Okay, now I have to understand your faith. Give another question. Just calm down. Just calm down. Okay. I have to understand first of all your faith before I ask you. Ya, jadi dia bertanya tentang iman yang dipercayai oleh, karena memang di dalam Islam itu banyak sekali kelompok-kelompok ya, misalnya Asy'ari, Maturidi, Ghazali. Ya, sementara Alwan menanyakan ada itu bukan mahdab kan ya. Jadi di situ kayaknya ada tidak mengerti antara mereka berdua ini ya, komunikasinya nggak kurang lancar ya. Apa yang dimaksud si Ahmad dan apa yang dinyatakan oleh si Alwan TV ya. Your faith. Because I can see you are confused. Ya, ini diterjemahkan faith ya, karena kedengaran face sehingga ini seperti wajah ya, bukan. Faith maksudnya iman, kepercayaan apa Anda. Karena saya bisa melihat Anda bingung katanya. Ya, jadi itu mengenai iman ya, bukan wajah ya, karena bunyinya seperti face, tapi sebetulnya faith yang dimaksud. Using. You don't have correct furqa. No, you are confusing. Now, who first one put it this interpretation, this ta'wil for the Quran according you said you are Ash'ari. Who is Ash'ari? Ya, dia bertanya siapa Asy'ari ya, karena dia bilang saya adalah sunnah dari Asy'ari kan begitu. Dia tanyakan siapa yang menempatkan takwil tadi itu? Kamu bilang kamu siapa? Kamu Asy'ari. Siapa Asy'ari? Dia bertanya ya. Who is Ash'ari? Who is Ash'ari? Ash'ari. You don't know Ash'ari? Tell me who is Ash'ari? You are Ash'ari. Okay, that's what I think you have to learn that before you give me a question. You have to know Ash'ari is Ash'ari. You save it time to Google it. You save it time to Google it. You have to learn so first I will Ash'ari. Listen. I ask you. Jadi mereka ini bertanya ya siapa itu Asy'ari, ya. Jadi malah kamu bilang Asy'ari. Saya tanya kamu, kata si Ahmad, siapa itu Asy'ari? Nah, Ustadz Alwan kayaknya, kamu kan sudah tahu, kan begitu. Ya seharusnya Alwan yang menjelaskan, kan begitu. Karena dia mengklaim bahwa dia Asy'ari. Because I'm that's your homework. That's your homework, Ahmad.
Don't ask me. Don't ask me. That's your homework. I'm asking you to prove to everybody you are murtad now. You murtad from Ahl Sunnah, you become Ash'ari, and you don't know who is Ash'ari. You try to save the time for you Google it, and you don't know. You try to save the time. I ask you correct question, very clear question. Who is Ash'ari? Because you're talking over me. For what? For you saving time, for you Google it. Who's Ash'ari? Go ahead. Yeah. If I don't know Ash'ari, I'm not mentioning. If I don't know Ash'ari, I will not mention his name. Go ahead. Go. Don't save that time. Don't Google it. Go ahead. Who's Ash'ari? Kok susah banget ya? Ini sering sekali kita diskusi dengan Islam itu begitu. Ya, mereka mengatakan saya begini, ditanya tentang itu, malah itu dilemparkan ke kita. Ya, itu adalah tugas rumahmu, kamu cari. Ini kan merasa aneh juga bagi saya bagaimana diskusi antara Alwan dengan Ahmad ini. Kalau Ahmad ini mau mengetes dia katanya kan, bukan jelas sekali lah si Ahmad ini tahu ya. Tapi seperti muter-muter gini apa artinya ya? Malah dikatakan itu tugas rumahmu mencari itu. Bukan dia tidak tahu, dia malah karena dia yang mengatakan dia adalah Asy'ari, sehingga dia tanya, coba jelaskan siapa, apa itu Asy'ari, begitu kan? Jadi diskusinya nggak baik menurut saya, karena kita mau muter-muter begitu. Apa memang Alwan tidak tahu? Nampaknya dia tidak tahu ini, karena masih menunda waktu begitu. Ya, sepertinya dia kata si Ahmad ini mencari Google, ya, di Google. Hello. Yeah. See guys, this coward. See this coward? Yeah. Who's Ash'ari? What are you looking now? What you're looking for now? Who's you Ash'ari? open Who's your book. Ash'ari? You don't want to. Who's Ash'ari? You don't Tell want to me, know who's Ash'ari. Ash'ari? Don't ask me. Ash'ari is Sunnah or You have to not? know first Ash'ari. Ash'ari is Don't Sunnah or give that not? question to me. You. Ash'ari is Sunnah or not? See this coward? He made himself. See this coward? He's running away. He don't know who's Ash'ari. He's Sheikh Google. He's Sheikh from Indonesia, guys. He don't know who's Ash'ari. He saved the time to Google it. He don't know Ash'ari. Who is Ash'ari? Sheikh Google. Shame of you. Now, handicap worshipper, we want to know, how does your Allah came down to world heaven? Ya, jadi memang itulah topiknya, bagaimana coba jelaskan. Kalau ini sering Ahmad ini menggunakan begitu ya, saya lihat videonya banyak sekali dia itu mengulas ini dengan orang Islam. Ya, orang Islam itu kayaknya kucar-kacir kalau ini dipertanyakan, karena memang seperti saya katakan tadi tidak ada kesepakatan di dalam mereka. Ya, Allah itu satu, ya, tapi bagaimana keberadaannya? Tangannya dua, kakinya betisnya bagaimana? Begitu. Jadi punya kursi, ya, dia istirahat di kursi, itu sering dia tunjukkan dengan buku-bukunya begitu ya. Buku-buku si Ahmad ini banyak ya, jadi membaca buku bukan hanya sekedar hanya modal ngocot congor begitu ya. Di dalam diskusinya dia itu menunjukkan bahwa dia itu sering menunjukkan bukunya dan mereka suruh baca, dan yang sering sekali itu orang-orang Arab ya, yang atau setengah-setengah Arab atau cangkokan begitu, mereka salah baca begitu. Ya, nanti bisa kita tunjukkan videonya tentang itu. Malah dia seperti ngajarin orang-orang ini ya, mufti, ya, ustadz-ustadz yang masuk itu seperti anak kecil begitu. Ya, karena mereka memang nggak bisa baca malah. Gitu. Silakan ya, kita tunjukkan. Nah, terus. See, handicap worshipper. My voice. Ya, si Ahmad sering mengatakan orang-orang yang datang menantang dia itu adalah penyembah yang cacat, ya,
Penyembah yang cacat artinya memang dia gambarkan Allah Akbar ini adalah yang cacat begitu. Jadi kita lihat gambarnya juga ini ya, Allah itu berdiri di atas kursi, ada Allah chair, ada matanya banyak-banyak bolong-bolong, ya, dua tangan kanan begitu ya. Ya, punya rambut, punya wajah, begitu. Punya pinggang, ya, begitulah ya. Doubling. Because you want to Google, because you went to the Google for that. Because you went to the Sheikh Google for that. Tell me who's Ash'ari. My son is doubling. Hello? Because when you were a guest and you went to the Sheikh Google, your voice, you will be echo for that. Sheikh Google. No. Now tell me, who is Ash'ari? Okay, listen up. Oh, everybody In knows Indonesia, that. Tell me who's Ash'ari. Yeah, calm down. Listen up. In Indonesia, there is a name, we know exactly the name of Abu Musa al-Ash'ari. So like we said, Abu Musa al-Ash'ari or Abu al-Hasan al-Ash'ari? Sorry, Abu Hasan. Huh? You are Ash'ari, you don't know who is first Ash'ari. So Abu al-Hasan al-Ash'ari, from where? Naam. From No, where? you didn't have to ask me No, like you are that. Ash'ari. If you ask me about Imam Ahmad, I will give you the details teaching you about right Imam now. You don't Ahmad. know. If So you what are ask you me open? about Sheikh What do you al-Islam open Ibn right now? What do you Taymiyyah, I open will right give. now? No? Listen. Okay, let me explain. Listen, Sheikh let's Google, let me let's teach do you. this You came in- to here to let's teach you do this because in I can gentle see. way. See, guys, he have no knowledge. He don't know who is first Ash'ari. He said Abu Musa al-Ash'ari. Man, do you know who is Abu Musa al-Ash'ari? Google it. Shame of you. You are Sheikh, right? Shame of you. You don't know who is Abu Musa al-Ash'ari and who is Abu al-Hasan Can you be Abu Hasan patient and I al-Ash'ari. will give an Tell me who is Abu Musa explanation to you, al-Ash'ari, Sheikh please? Google. Listen up. Who is Abu Musa I al-Ash'ari? said Abu Hassan. I'm sorry. I mean No, Abu you said Hassan. Abu Musa. Okay? Okay, who is Abu Yeah, Musa? that's before. That's why I correct my word. No problem. No, Why you I have to? teaching you. That's not I teaching you. substantial, Ahmed. That's not Listen. substantial. I mean, focus. Calm down. You say, So who is, okay, like, do you know give Abu me Musa time, al-Ash'ari? come on, He this is is your room, companion give me of your time. Muhammad. we talk like a man, okay? We talk like a man. If you have a knowledge, okay. Ini But sering you don't begini. have a knowledge. I Let's came talk to like teach a you man. here. If I'm speaking, you give me time, okay? If you have a knowledge, I will let you know. Don't talk. mute me, But please. I have to Don't teach you. mute I me. have to teach you first. I have to teach you. You twisted between Abu al-Hasan al-Ash'ari and Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, he Ya, jadi memang kalau kita pelajarin ya tentang yang bernama Ash'ari ini ada dua. Ya, Abu Musa ini adalah sahabat Muhammad. Ini bisa kamu cari ya di online. Dan yang Ash'ari, yang kelompok yang mengeluarkan namanya Sunnah Ash'ari ini bukan Musa Ash'ari tapi adalah Abu Hasan Ash'ari. Nah, di sini tadi salahnya si Alwan mengatakan Ash'ari itu Abu Musa. Ya, jadi saya rasa bukan bukan kesleo ya, tapi memang dia pikir begitu ya, menyalahkan orang, salah orang antara Abu Musa dan Abu Hasan. Ya, yang disebut dengan Ash'ari, kalau kita katakan itu Sunnah Ash'ari katanya begitu ya, itu yang mencetuskan adalah pelopornya adalah Abu Hasan bukan Abu Musa. Begitu. Kita lanjutkan ya. is companion of your Muhammad. Handicap worshipper. You running away from a question, you become Ash'ari because you don't have an answer. Handicap worshipper. You be outside of Ahl Sunnah wa Jama'ah and you accept Ash'ira for what? For you didn't answer my question, handicap worshipper. You become kafir and for didn't answer my question. When first of all I ask you, how does your Allah came down to the world heaven? You said He's merciful come down, like a Jahmi, like al-Qadriyya, al-Murji'a, al-Kuffar. You didn't fight. Ya jadi ya seperti saya katakan tadi itu beda pendapat ya. Jadi kalau misalnya kita tanya orang Muslim ya, ini sering saya dengar ya di dalam dialog mereka,
kalau dikatakan apa artinya bahwa Allah itu turun sepertiga malam, jadi tanyakan turunnya Allah itu bagaimana, ya. Jadi ada memang orang yang mengatakan bukan turunnya itu bukan Allahnya, tapi adalah dia menurunkan berkatnya segala macam, ya begitu. Tapi menurut dia itu malah itu adalah kafir, orang-orang yang menganggap ya bahwa Allah itu turun, yang turunnya bukan dia, tapi adalah hanya berkatnya, ya pengetahuannya itu turun begitu, malah itu yang dianggap kafir begitu oleh aliran-aliran Islam yang lain. Ya, makanya saya katakan tidak ada kesepakatan begitu. Nah bagi orang, ya, orang-orang yang menganggap bukan Allah itu sendiri yang turun, itu yang dianggap kafir begitu. Jadi seakan Allah itu hanya duduk-duduk saja di singgasana, yang turun hanyalah pengetahuannya begitu. Tidak. Menurut Ahmad itu bukan begitu. Malah orang-orang yang menganggap, menginterpretasikan, mentakwilkan bahwa Allah itu bukan turun, tapi hanya pengetahuan dan berkat yang turun, itu adalah kafir. Begitu. You said that. Ulama You say become kafir to me. Jahmi. Okay. Kafir. Your turn. Give it Now to me. go Give it to answer. me. Who the one who say kafir? Who the one who say kafir? You. However come. You said you will bring an evidence However that who I'm said, a kafir. let me teach you for free. Let me teach you for free. Okay. However who said, not Oh, Allah. sorry. Not It's called Allah a prayer calling. A prayer attribute. calling. It's Maghrib now. I will. Listen up. So Listen. you listen. ask me to Azan, prove it for you. azan. You are kafir now. After salah, after prayer. Okay. Okay. After prayer. Nah ini adalah selalu tipikal yang saya sering sekali menjadi suatu alat ya, bahwa saya harus pergi, padahal si Ahmad ini tadi mau menunjukkan ya, dari bukunya sendiri apa yang dimaksud ya, kalau Allah itu turun yang memang artinya benar-benar turun, bukan berkatnya yang turun. Nah si Alwan bilang saya harus pergi sholat, ini udah ada panggilan sholat, katanya begitu. Ya ini sering sekali kita alamin ya, di dalam berdiskusi dengan rekan-rekan kita Islam ya, di Indonesia juga sering begitu. Mereka sering menggunakan itu, saya harus pergi sembahyang nih gitu, sembahyang dulu kan gitu. Nah, sudah itu nggak balik sebetulnya, mereka nggak balik lagi. Coba kita lanjutkan. I have to go to mosque. Okay. Masya Later. Jesus. Go to mosque. Go to mosque. Speak like a man, okay? Give me Go to time. mosque. Sering sekali Because you have no knowledge. You made a claim. You know Arabic. You have no experience Arabic. You made a claim you are sheikh. You have no knowledge about your religion. You be outside your religion. Go to pray. Go to pray. See guys, first of all he said تكلم معي العربية, which means he knows Arabic. He's sheikh guys. This coward, he is a sheikh. Ya, takal Arabia itu si Alwan klaim lagi dia tahu bahasa Arab. Padahal udah dikatakan si Ahmad tadi itu ya cuma ya salah-salah begitu. Ya, tapi dia sering mengklaim saya tahu bahasa Arab kan begitu. Inilah orang Indonesia ini yang ngarap-ngarap cangkokan begitu. This coward, he's a sheikh. He teaching the people the religion in Indonesia. And he don't know Arabic. He don't know his faith. His faith. He don't know. He twisted his faith. He become kafir according big old scholars. He become kafir. I have this book. This book destroy him. Handicap worshipper. He become Ash'ari for why? Because he don't have an answer. I ask him, who is Ash'ari? He spent a lot of time to Google it. And you can see guy, he has an echo because he Googled it. So after he came back, finally I told him, who's Ash'ari? After he Googled it, he said Abu Musa al-Ash'ari. He don't know Abu Musa al-Ash'ari, he is companion of Muhammad. Coward. Handicap worshipper. Abu al-Hasan al-Ash'ari. Not Abu Musa. Oh, I did mistake.
After what? After I correct you? Handicap worshipper. You have to step beside your Allah on a chair for you learn more. Ya, jadi begitu kawan-kawannya. Ini yang saya katakan tadi itu ya, kalau memang mau mengerti ya bahasa Arab ya, karena itu bukan bahasa lidah kita. Janganlah ngarap begitu ya. Supaya kita jangan ditertawakan oleh orang Arab asli seperti ini ya. Begitu. Yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab sehari-hari, dan bukan hanya itu, dia sudah belajar ya di dalam syariah dan belajar ilmu Islam begitu ya. Nah itu yang saya mau tunjukkan juga ya. Memang kalau kita lihat Ahmad ini dia menunjukkan kaidah buku-bukunya ya, bukan hanya sekedar dia baca buku begitu, bukan hanya sekedar dengar-dengar sana sini kan begitu. Kalau baca hanya 1-2 buku janganlah menganggap tahu ya, gitu. Itu yang saya mau angkatkan saudara-saudara. Jadi ya, karena belum ada yang masuk ya, saya lanjutkan saja ya. Saya lanjutkan saja dengan video yang lain ya tentang ini, supaya kita bisa sama-sama melihat kebodohan-kebodohan orang yang katanya sudah menjadi ustadz begitu ya. Ustadz di Indonesia memang benar-benar bahasa Arab ya, gitulah. Tapi mereka sering mengatakan, wah kamu nggak bisa mengerti kalau kamu tidak mengerti bahasa Arab. Loh, ngaca dulu kan begitu. Memangnya yang membuat buku-buku sumber-sumber Arab ya, sumber-sumber yang sudah diterjemahkan itu orang-orang yang tidak bisa menerjemahkan atau bagaimana? Jadi kalau kita misalnya baca-baca tafsir Tabari misalnya, Qurtubi ya, asalnya itu kan bahasa Arab. Udah ada yang dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Dan itu bukan buku sampah begitu bagi mereka. Mereka gunakan. Tapi kalau kita menggunakannya, kita malah dicaci, kamu nggak bisa bahasa Arab lah. Kan bahasa Indonesia-nya sudah ada bukunya. Ya. Apa kalau kita tanya lagi, apakah kamu memang bisa bahasa Arab? Mereka sendiri nggak bisa. 87%, 87-90% itu dunia Islam itu tidak ngerti bahasa Arab. Ini jadinya begitu. Ya. Kadang-kadang kita lihat terjemahan-terjemahan yang berbahasa Arab dari bahasa Indonesia diterjemahkan salah. Begitu ya. Sering sekali, makanya saya lebih suka baca Al-Qur'an, baca hadis dalam bahasa Inggris karena mereka lebih jujur. Bahasanya. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi ini ada video kedua, ini adalah seorang muslim ya, karena dia sudah membaca buku-buku ya, karena Ahmad ini membaca buku ya, dijelaskannya bukunya, dan orang-orang yang mau membaca buku malah akhirnya murtad juga begitu. Karena begitulah ya. Karena kalau kamu hanya mendengarkan apa yang dikatakan ustadzmu, kamu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Ketika kamu mau mencari ya, disitulah orang pada murtad. Ketika orang udah mencari, ya, belajar dari buku-bukunya mereka sendiri, ya, bukan buku-buku Kristen atau buku-buku ateis, buku-buku mereka sendiri. Akhirnya yang mau belajar ini keluar Islam. Ia menjadi ateis awalnya, tapi kemudian dia menjadi Kristen. Ini coba kita dengar nih. لا أنا كنت مسيحي. أنت كنت مسيحي ماشي. Bentar ya, saya coba lihat juga bahasa boleh ada ya bahasa Inggrisnya juga. Saya sudah dengar bahasa Inggrisnya, tapi mungkin untuk sekalian mendukung ya. Kadang-kadang terjemahnya juga agak semewat juga ya, tapi tidak apa-apa. Untuk orang-orang Indonesia yang belum bisa berbahasa Inggris dengan lancar, option 200%, coba ya. Jesus, so which means you are ex-Christian. لا أنا يعني صرت مسيحي. You become a Christian. Congratulations, أيوة, brother. Congratulations. أيوة. Yeah, because I have seen a lot of evidence from you. I have been following you from YouTube. Mm-hmm. And I just cross-checked everything that you are giving the proofs, and I just want to thank you.
You guide me to the light. Amen. Amen. Hallelujah. So, which means you're following my YouTube channel and you do your own research, of course, and you founded the truth. From Paltalk. I know you, brother. From Paltalk, I've been there are people who silently follow you. I was the one who silently followed you. Now, this is not scientific. Ini ada I did ini. a poll around New York, and what Oke, people believed about the ada. Constitution. Oke, kita lanjutkan. Amen. أنا شايف الناس يناقشوا معك بس I was trying to cross check all the proofs you've been giving instead of like أنا ما أبغى أصبك زي الناس بس I have been taking notes what you've been given to make sure that you have been given us the right evidence, and I just went all the kutubs and they were all true. Ya, jadi yang ini saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia secara diam-diam itu mengikutin data-data dari buku ya yang ditunjukkan si Ahmad ini. Maka dia itu bisa berpikir ya. Makanya saya katakan memang literasi di Indonesia masih kurang ya. Mereka hanya percaya kepada omongan ustadz ya. Karena memang Islam itu adalah seperti agama ustadz begitu. Mereka tidak mau menyelidikin sendiri sumber-sumber mereka. Amen. And I just want to thank you for that. I just want to thank you for those who it takes me many years, but I believe I am one of your fruit. I think your name was Christian Prince on Paltalk, if I'm not mistaken. No, on Paltalk, no. Sniper Foxes. Sniper Fox, yeah. Sniper Fox. And since then, I've been following you on almost for many years. I just tried to do you know Islam is it's really difficult to get out of your mind. It's like a brainwashing system. It's not easy. I tried many times, but at last, all the proofs you have been given us was you have showed me the path, and thank you. I just want to thank you so much. I'm so happy for you, brother. Maybe God bless you. Yeah, for those who have heard. How about after Islam? Did you accept Jesus Christ in your life? After that, or still you're doing research? No. I accepted already Jesus. I've been an atheist for more than 2 years, and then I accept Jesus. Amen. I'm a Christian. Literally, I'm a Christian now. Amen. Hallelujah. Congratulations, brother. I just want to thank you. I just cried, I always pray for you. Amen. I want God to protect you from evils. I know it's a dangerous cult. I know people shout at you without knowledge. You're just giving us your knowledge for free. I was angry first. I don't want to lie to you. I was angry when I heard first 8 years ago, it was Paltalk. I was sick when you gave us about the proof that you gave for the Zut people, those blacks used to write the prophets. I thought it was written by the Jews and the Israelis, and some other Christians have inserted in wrongly. But I went to cross. I even bought the book, and it was there in Musnad Ahmed. I was shocked, literally shocked when I found it. I was really literally shocked, and I've been sick almost for a week, literally physically sick. Ya, jadi jadi dia mencari sendiri ya, dikatakan di sini mencari sendiri, dia ternyata benar kan begitu. Setelah dia menyelidikin sendiri itu ada di Musnad Ahmad. Loh, ini saya kira ini tadi hanya buatan-buatan orang kafir yang menjelek-jelekkan Islam begitu ceritanya dia, tapi malah dikatakan, loh ini benar ya. Waduh. Wah, katanya dia seperti sakit begitu rasanya. Ya, memang akhirnya menerima kenyataan itu ya, sakit. Tapi dia cari sendiri, ya, bukan hanya dengar sana sini atau takut mencari. Ya. Ini saran saya bagi orang-orang ini, carilah buku-buku kamu, buku-buku sirah segala macam. Lihat banyak dongeng-dongeng di sana, bagaimana ya. Silakan kita lanjutkan. Because I used to love my prophets, and I grew up in a very strict and devout Muslim family. Yeah, and I just want to thank you, brother Ahmed, and to keep up the good work. Thank you for coming, brother. I appreciate it.
Thank you I so believe much. I'm one of your faiths. Yeah. I'm so happy for you. Trust me, brother. I'm so happy for you. All of these things I'm doing just only for you and for all brother and sister to know the truth. Because Allahu Akbar, he is the biggest devil. He is absolutely devil. He is Antichrist. Congratulations, brother. I'm so happy for you. Congratulations. And if you have any question in the future, please in the send me a future, message. if I have, okay, I will send you a message. Whenever people ask me for evidence, you will give me just the link in the book, the reference. I just want to keep them. Most of the people, they want the Sahih Hadith. Even the weak Hadith works, the weak Hadith works for Fada'ilul A'mal, right? Yep. There's one thing you need to do before you buy anything. Ya, jadi online. Don't spend sambil another kita dime on Amazon until you watch mendengarkan this apa ya? Watch this. Udah lewat. Even the weak hadith, they use whenever they want, they use weak hadith. If the hadith support. Ya, kalau begitu ya, kalau hadis itu kadang-kadang mereka menyangkal kalau weak hadis, padahal weak hadis itu bukan ditolak begitu. Nah, ini orang-orang sudah tahu ya. Orang di Indonesia saja yang kadang-kadang karena daif katanya begitu, mereka tolak begitu. Padahal itu sebetulnya artinya daif itu ya chain-nya nggak bisa hanya dibuang begitu saja hadisnya begitu. Jadi ada klasifikasinya mengapa itu menjadi daif. Daif bukan berarti ditolak. Ya. Itu adalah bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang yang tidak mengerti langsung aja ditolak hadisnya begitu. Always. They would use always Muslim in a masjid in Khutbah Jum'ah using weak hadith. Always. Yeah. For what? Yes. For just keep it the Muslim in Islam. Yeah. Yes, when they're preaching in weak hadith. But when we ask him, when we prove it for him, they didn't accept weak hadith. Oh no, it's weak. But they don't know ilm al-hadith. If we have, for example, one hadith. Ya, jadi mereka tidak tahu ilmu hadis ya. Kadang-kadang di masjid itu mereka menggunakan hadis. Kalau itu cocok, hadis yang doif kalau itu cocok ya, untuk membodoh-bodohin umatnya. Tetapi ketika diskusi dengan mereka, ya, misalnya si Ahmad ini diskusi dengan mereka itu, wah itu hadis doif nggak bisa dipakai. Kan sering sekali ini, seperti tipologinya sama kali dengan yang ada di Indonesia ya. These came from Muhammad. And we have a three narration. Two narration, if the two narration is authentic, or two narration of Hassan, we accept the weak too, because the same way coming. It doesn't matter the other narration, which one he is not authentic, right? So those brother and humanity Muslim people, they don't know anything about ilm al-hadith, about ya, jadi orang-orang ini nggak tahu itu ilmu hadis ya. Misalnya kalau ada 3 narasi ya, 3 chain of narration, ada 3 penarasi, ada perawinya ya. Itu kalau 2 yang otentik, ada yang misalnya 1 yang tidak ya. Nah, itu masih tetap dikatakan sebagai otentik begitu. Jadi nggak bisa ditolak begitu. Ya, kalaupun ada yang satunya saja itu otentik, yang satu lagi Hasan, yang lainnya adalah tidak, itu nggak bisa dibuang begitu saja. Nah, begitu maksudnya si Ahmad. Itu adalah ilmu hadis. Mereka tidak tahu katanya. On religion. This is what I like. Some people even they ask you about the Sanad. Even the Sanad is there. Every silsila is on the hadith, and they are asking you on that, and I'm just shocked. Yesterday, and they say, where is the Sanad? Where is the Sanad? They don't know the Sanad is a narration. Yeah, the chain narration. Of narration. The Sanad is there. Yes. Yeah. The hadith is all about matan and Sanad. Itu sanad itu isnad maksudnya ya, jadi perawinya gitu. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris ini didengarnya senate itu ya, senator begitu juga ya. Tapi itulah itu CC ya. Tapi mungkin saudara-saudara mengerti apa yang maksudnya isnad ya. Sanad. Yes. They don't know the matan is the hadith. And the chain of narration is the sanad. They have no idea. Yesterday, I debate one biggest sheikh, Indian sheikh, on brother ex-Muslim Indian, 4,300 people online in a live.
4,300 people online in a live. He is the biggest sheikh in India. I destroyed him literally. Trust me, literally I destroyed him. He claimed himself he knows Arabic language. I told him, I will give you one verse if you read it carefully. Ya, jadi dia mengatakan ya sama dengan dia dialog dengan syekh yang terbesar di India juga ya. Dia klaim bisa bahasa Arab ya, tapi memang demikiankah halnya? Apakah hanya Arab cangkokan? Perfect. I will send $100 by PayPal to you, and he accepted my challenge, and he went. So I gave him the verse. 3 mistakes he did, and I correct him again, and I hided my mistake. I told him, okay, now repeat after me. Repeat after me, Jahil. Man, all the brother Indian be crazy. Wow, he is the biggest sheikh. He claimed himself he knows everything in Arabic language, and the front of ex-Muslim Arab, he can't. I be like a teacher of him. Finally, I told him, Jahil. Ya, jadi begitu ya. Jadi inilah ustadz-ustadz yang Arab cangkokan ya, seperti di India atau di Indonesia gitu. Kadang-kadang mereka itu seperti apa ya? Ya cangkokan begitu tapi sok begitu ya. Ketemu dengan Arab aslinya begini jadinya. Syekh yang paling besar pun dibikinnya seperti ngajarin anak kecil begitu. Ya, syekh yang besar di India seakan tahu segalanya tentang dalam bahasa Arab, malah si Ahmad ya yang mengajarinya begitu. Salah-salah baca dia. Ya tentu dalam bahasa Arab salah baca ya salah arti kan begitu. Orang Arab nanti bingung. Ya, kalau orang Arab cangkokan ini berbahasa Arab, orang Arab bingung begitu. Nah, apalagi sudah masuk ke dalam ilmu ya, ilmu hadis, ilmu Quran, ya, ilmu Al-Quran kan begitu. Come to my class to teach you how to read Arabic language. If you are in my class, I will punch you 50 lashes on your feet. But now, for a brother ex-Muslim, I will leave you alone. Excuse me, what kind of car do you drive? A 2014 Corolla. Why? And Like what I want. Yeah. They do not. You know what? Most Pakistani sheikhs and the others, they are not real Arabic speakers. They don't know the real meaning of even when they translate it, they put the word in braces, like in brackets they put another word, like it's like it doesn't say in Arabic, but they use different words like that fits their idea, their agenda. Nah ini jadi yang sudah murtad ini mengatakan iya sering saya temukan itu terjemahan mereka malah banyak sekali tanda kurungnya begitu. Dalam tanda kurung masih ada tanda kurung juga. Ini memang seperti apa pengalaman kita ya di Indonesia ini, lebih banyak tanda kurungnya daripada bahasa yang aslinya begitu. Ini enggak rahasia umum lagi ya, tentu saudara-saudara tahu begitu. Kalau membaca Al-Quran dalam terjemahan itu banyak sekali tanda kurungnya. Nah, ini menurut dia ini masa dalam bahasa Arabnya pun mereka pakai tanda kurung begitu. Untuk menjelaskan. Ya, sesuai dengan ide mereka. Ya, agenda yang mereka inginkan kan begitu katanya ini. Yang sudah dari seorang yang sudah murtad ini dia mengerti gitu. It's really amazing how they deceive many people. Like when they translate it to another language, they deceive. But, ya, jadi kalau mereka menerjemahkan ke dalam bahasa lain itu mereka menipu begitu katanya. Thanks to God, people like you, they let us you made me see what is in the Islamic scriptures. Like I used to think people are sent by some Israelis and some other peoples to destroy Islam, like because I used to love my religion. Honestly, I grew up loving my Prophet Muhammad. But instead of arguing with, I want to take notes. Like many years, I have been taking notes. Like you made me like a sheikh. Now I almost knew like around 20,000 hadiths in my mind because of you. Like since Paltalk, like more than 9 years. Even every books like Al-Bidayah wa Nihaya, even I literally heard it from you. First time I heard it from you. Ya, jadi banyak sekali sumber-sumber Islam yang dia dengar hanya dari pertama kali ya dari Ahmad ini katanya. Misalnya
buku yang dikata-katanya ya. Ini bisa di-download Al-Bidayah itu ya. Ini yang coba ya, saya akan 5 menit. Saya ada malah bukunya itu. Saya baca kemarin itu dalam hal itu tentang ada volume-volume tertentu ya. Tentang Muhammad ya, tentang tentang awalnya itu ada di sana ya. You made me like a sheikh. Now I almost knew like around 20,000 hadiths in my mind because of you. Like since Paul talk like more than 9 years, even every books like Al-Bidayah wan Nihaya, even Al-Bidayah wan Nihaya ini Ibn Katsir ya. Ini bisa Anda baca, bisa di-download ya. Al-Bidayah wan Nihayah itu bisa ada gratis versinya di online ya, walaupun besar ya, sampai ratusan begitu halamannya ya, boleh di-download ya. Menurut dia begitu, banyak sekali sumber-sumber Islam yang pertama kali, kalau bukan karena orang-orang Arab ini ya, orang-orang yang berbahasa Arab ini yang menunjukkan sumbernya, mereka tidak tahu kalau itu ada begitu ya. Jangan-jangan orang Islam nggak tahu apa itu Qurtubi, apa itu Tabari ya, taunya hanya apa yang satu sumber yang diajarkan ulamanya itu saja yang dikutak-katiknya begitu. Jadi memang kurang banyak bacalah kalau menurut saya. Literally heard it from you. First time I heard it from you. Fathul Bari, everything. We didn't know these things. We only know like I was a kind of person who goes to masjid and listen to da'wah. Nothing else. I 5 times a day. Ya, jadi dia memang seperti tipe orang Muslim biasanya ya, pergi ke masjid, dengar dakwah, berdoa 5 kali sehari, tapi tidak sebetulnya nggak mencari ya, begitulah ya. Jadi nggak berkembang, hanya itu aja ilmunya. And I didn't know anything. Like all these things are really in my religion. Jadi sumber-sumber ini nggak tahu they ya. cannot compete you because you are sheikh. I understand. You are even better than my sheikh. I had sheikh. He's not like you. Like when I went to ask him some of the questions, he was really angry that time. He was really pissed off. Like he lost his mind. No, I want to really. I have a right to know my religion. I said to my sheikh, I have a right to know my religion. Please answer all these questions. Like first time he denied. I have like the Zota people, and then last time, like he was really angry, and I went home. Like I cried, and he would just want to give like reasons. Most of the Islamic Dawah people, they know that you are speaking the truth. Like I was the one who were angry at you. Like I've been angry, but when I found out that like I even prayed to Allah to kill you many times, but you didn't die. You are still alive. Malah yang dia inginkan ini karena ya begitulah, karena dia sering tanya ke ulama-ulamanya atau ke syekhnya itu, malah mereka itu melarang mereka bertanya, marah mereka, masa dimarahinnya orang bertanya ya. Malah dia katakan, dulu itu saya itu membenci orang-orang seperti kamu, seperti orang-orang polemik Kristen ini, karena memang dia bangga sama nabinya, kepada agamanya begitu ya. Tapi setelah dia mempelajari begini kok malah ya begitulah, kalau orang udah belajar terbuka kepalanya, otaknya, ya akhirnya murtad. Because Allah is devil, he cannot do anything with the believer, because Jesus, he promised me to protect me and send his angel to save me. So the devil cannot. I always challenge the Shaykh, go do dua on me, send me your Allah. They cannot do anything. Trust me. Yeah, trust me, people will love you when they found out the truth. Amen, brother. People will love you when they found out that truth. Yeah, thanks so much. I really thank you, because like what happens when the prostate enlarges and the urine channel gets tight? If you've been suffering from nighttime peeing. Okay. I was in the valleys of the shadows of death. Like you showed me the light. And some others, like there's a man named Christian Prince, and because of you, like you and Christian Prince,
especially you. I can say that, like because you. Ya, jadi begitu kawan-kawan ya. Jadi bisa nanti diputar lagi videonya, bisa ke ini, bisa ke channel si Ahmad ini ya. Hampir habis juga. Tapi pada prinsipnya begitu ya. Ya begitulah, banyak sekali orang yang ngarap-ngarap ataupun bahasa Arabnya nggak jelas, terutama orang-orang yang di luar bahasa ibu ya, di India, di Indonesia itu. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan begitu dalam bahkan mufti, nanti ada mufti di Washington DC yang memang tapi mungkin dia orang Arab, tapi juga masih salah begitu. Malah dia ini mengajarin dia, kamu salah baca, artinya berbeda begitu. Sering ya gimana ya. Nah, itulah topik yang kita angkat ya pada malam ini, bahwa sebetulnya dalil-dalil ataupun komen-komen yang mereka mengatakan ya kamu tidak bisa berbahasa Arab ya sana sini, ya memang begitulah, mereka sendiri bisa berbahasa Arab ya. Jadi dalil-dalil atau hanya bukan dalih yang mereka gunakan ya, kamu tidak bisa berbahasa Arab, jadi jangan sok begini. Nah, ternyata ada orang Arab yang bisa berbahasa Arab dan ahlinya di sana, dia itu malah ngajarin mereka begitu ya. Ternyata mereka juga sepertinya ngambang ya, melakukan hal-hal yang nggak benar begitu, salah mengerti maksud saya ya. Sementara kita ini membaca saja ya, membaca hadis kan seperti jelas. Kalau dikatakan Allah itu memasukkan kakinya di neraka misalnya, kan begitu ya. Loh, itu kan tidak salah di dalam terjemahannya. Memang Allah itu masukkan kakinya di neraka, kan begitu. Loh, berarti kaki Allah itu kan ada. Ya misalnya ya, saya tunjukkan hadisnya, misalnya di mana tadi itu ya, hadis yang mana itu, Allah memasukkan kakinya ya, itu misalnya ada di sunnah.com 4848 misalnya ya. Coba saya tunjukkan hadis.com 4848 Bukhari 48, biar kita baca kan begitu. Ini sering Pak Garnet sudah sering itu ya, sudah pernah tunjukkan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Inggrisnya itu segudang gitu ya, bukan satu ya, itu semuanya Bukhari begitu. Mana itu hadisnya ya, Bukhari 4848 ya, saya coba itu. Jadi ya begitu, jadi nanti terus mereka bilang itu bukan begitu artinya, kamu nggak bisa berbahasa Arab gono begini. Aduh, tapi kan itu sudah dituliskan begitu. Memang pun terjemahnya itu kita kan enggak begitu ya. Coba saya buka ya. 4848 Bukhari 4848. Saya sering bukanya di sunnah.com karena saya lebih srek begitu. Ya, 4848. Jadi mereka ya sering menuduh kita seperti kita, kamu bodoh begitu, kamu nggak ngerti bahasa Arab, bla 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 bla. Tapi kan sudah ada bahasa Indonesianya. Kenapa harus ke bahasa Arabnya lagi? Kan yang menerjemahkan orang yang udah mengerti juga, iya kan? Atau memang harus bahasa Arab yang sudah ditipu-tipu gitu, yang mau mereka ikutin, ya kan nggak cocok dong kalau begitu. Kita nggak boleh begitu, kita jangan hanya selektif saja kan gitu. Nah, kalau hanya selektif saja, karena ini yang sering terjadi ya, mereka itu tidak bisa mempertahankan sumber mereka sendiri, malah kita yang dituduh itu kamu tidak tahu berbahasa Arab. Apa artinya? Karena kita bukan hanya berkutak-katik di sekitar bahasanya, kita mengutak pada artinya, apa yang tertulis kan begitu. Nah, dan yang nulis itu kan orang Islam sendiri, bukan orang yang lain. Kenapa terlalu fobia begitu terhadap terjemahan kalau itu tidak cocok dengan pendapatmu? Tapi kalau mereka itu cocok, mereka sendiri yang pakai kan begitu. Ini kan seperti Seperti muter-muter muter-muter yang nggak jelas begitu ya, hanya untuk menghindar ya.
Menghindar, apakah tadi menghindar karena apa namanya? Karena wah udah ada sembahyang nih, seperti Alwan tadi ya. Saya harus pergi, ditunggu-tunggu dia nggak balik lagi. Bagaimana itu? Ya kan? Kalau memang dia mau apa, baliklah supaya menjelaskan ilmunya dan imannya, kan begitu. Itu yang tadi tadi yang katakan itu. Kamu saya ajarin, kamu nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahasa Arab, cuma klaim saja tahu bahasa Arab, kan? Ya harusnya nggak usah lah terlalu mengarab-arab begitu. Sebaiknya kita ini pakai yang terjemahan juga kalau dalam diskusi, boleh lah kan. Nggak usah terlalu, nggak boleh mempertahankan terjemahan, malah terjemahan yang disalahkan begitu. Bukan begitu yang harusnya, bukan begitu. Ya. Itulah kawan-kawan ya. Susahnya kalau kita diskusi dengan rekan-rekan kita Muslim begitu, jadinya sering melarikan diri dengan alasan yang nggak jelas gitu. Ya, nggak usahlah selalu lari dengan menggunakan itu sebagai alasan. Saya rasa nggak cocok lah. Ya. Wow, some people are lucky. Ya, oke kawan-kawan, karena saya tidak lihat ada yang masuk. Saya rasa kita sudahin saja karena nggak ada yang masuk lagi. Ini saya lihat komen-komennya ini banyak ya. Ya, tapi memang tidak ada rekan-rekan Muslim yang masuk. Ya benar ya, poinnya imanin saja, ya jangan banyak tanya, ya itu ya begitulah. Tapi saya rasa sih nggak apa-apa, imanin saja, tapi jangan bikin alasan begitu, kamu tidak bisa bahasa Arab, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, jadi jangan kamu lah kita kan membaca saja sumber-sumber mereka ya. Nih, hafalan huruf Arab juga disembah. Ya, begitulah kawan-kawan ya. Oke, sampai ketemu saja di lain kesempatan. Jadi kita sudahin saja karena nggak ada rekan-rekan kita Muslim yang masuk. Ya. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali di RAK, Dadru TV, Garnet Zidan di lain kesempatan. Shalom.